Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Deliana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu sistem yang berada di lingkungan masyarakat yang merupakan institusi sosial untuk saling berinteraksi antara individu dengan masyarakat lainnya. Nah, interaksi yang terjadi antara masyarakat ini akan mempengaruhi sistem yang akan diterapkan. Adapun perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan menjadi penentu dan arah terhadap tujuan yang akan dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam merumuskan, menganalisis, serta memutuskan keputusan yang akan diambil. Dan keputusan yang akan diambil ini harus memiliki konsistensi internal secara sistematis dengan keputusan yang lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun bidang yang lainnya. Aspek-aspek perencanaan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu aspek demografis, aspek sosiologis, dan aspek pedagogis. Secara etimologi atau kebahasaan, demografi berasal dari bahasa Latin. Demografi memiliki 2 kata, yaitu demo dan grafi. Demo yang artinya penduduk dan grafi yang artinya catatan atau pembahasan. Secara etimologi, demografi memiliki makna yaitu catatan atau bahasan tentang penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Aspek demografis adalah dasar dari perencanaan pendidikan karena perencanaan pendidikan yang dilakukan berdasarkan di mana tempat lembaga pendidikan itu berdiri. Contohnya seperti wilayah, cuaca, penduduk, kebutuhan penduduk, serta jangkauan wilayah yang ada. Adapun aspek demografis diantaranya yaitu perkembangan penduduk, perubahan penduduk terhadap pendidikan, perkembangan penduduk terhadap pencapaian sarana siswa, pertumbuhan penduduk terhadap mutu pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta jawaban perencana terhadap tantangan dinamika kependudukan. Yang berikutnya ada aspek sosiologis. Mengapa sih di dalam pendidikan harus terdapat aspek sosiologis? Oke, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka dalam proses pendidikan pun akan melibatkan hubungan dan pergaulan sosial seperti pendidikan dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik, maupun pegawai dengan anak-anak. Aspek sosiologis dalam perencanaan pendidikan meliputi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat, sanksi sosial yang berhubungan dengan pendidikan, serta pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar. Hal ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian, koordinasi, metode, prinsip dan teknik, administrasi, ekonomi, serta keuangan. Yang terakhir ada aspek pedagogis. Aspek pedagogis dalam perencanaan pendidikan berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengelola pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pembelajaran terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan menengah, dan perencanaan jangka pendek. Konsep perencanaan pendidikan. Konsep perencanaan pendidikan merupakan proses yang memungkinkan pemegang kebijakan untuk mengarahkan pengembangan pendidikan dan perencanaan pendidikan sebagai landasan pengembangan kurikulum yang relevan.
Selain aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan, ada pula aspek-aspek pendidik. Ada 3 aspek pendidik yang dapat kita tinjau, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan mental atau otak. Berikut ada beberapa contoh terkait kognitif. Yang pertama yaitu membaca, kemudian yang kedua ada memo. Memo merupakan kemampuan mengingat terkait pembelajaran ataupun peristiwa. Yang ketiga ada penalaran logis, dan yang keempat ada perhatian. Sedangkan afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap seperti emosi. Berikut ada contoh sosial terkait afektif. Di antaranya ada merasa marah pada saat diganggu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian merasa senang saat mendapatkan kemenangan, dan merasa sedih saat ditinggal oleh orang-orang terdekat. Dan psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau keterampilan. Berikut ini ada 5 contoh dari hasil psikomotorik. Yang pertama ada tingkah laku, yang kedua ada tugas, yang ketiga ada kemampuan menulis, yang keempat ada tugas portofolio, dan yang terakhir ada membuat karya. Pentingnya mempelajari perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting terhadap organisasi, lembaga, maupun pendidikan lainnya. Oleh karena itu, penting mempelajari proses perencanaan pendidikan karena tumbuhnya suatu pengarah kegiatan dapat melakukan pemikiran terkait hal-hal yang akan dilakukan dan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik, dan dapat dilakukan skala prioritas dan akan menjadi alat ukur atau standar yang dijadikan sebagai pengawasan. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam memutuskan keputusan yang akan diambil, harus memiliki konsistensi internal secara sistematis terkait dengan keputusan yang lainnya, baik dalam bidang itu sendiri maupun bidang yang lainnya. Dan adapun faktor pendorong terkait aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan yaitu seperti demografis, sosiologis, dan pedagogis. Selain itu pula ada aspek-aspek terkait pendidik seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena proses perencanaan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, lembaga, ataupun pendidikan yang lainnya. Karena jika tidak adanya proses perencanaan pendidikan, maka tidak akan jelas pula kemana arah dan tujuan kegiatan tersebut. Baik, sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.